Qiu akan maju lagi. Selama kurun waktu tersebut, ia telah melahap sejumlah besar emas tua. Meskipun emas tua tersebut tidak terlalu berharga, jumlahnya sangat banyak. Qiu telah melahap lubang bawah tanah yang sangat besar di ruang bawah tanah di area ini. Tidak diketahui berapa banyak Chen Jin yang telah ditelannya. Di permukaan Qiu, ada cahaya yang menyebar. Cahaya itu membengkak dan menyusut pada saat-saat tertentu. Ini berlanjut selama beberapa saat sebelum menjadi stabil. Itu sukses. Lu Ming merasakan bahwa Qiu telah mencapai tingkat Dewa Kekosongan tingkat keempat. Bahkan Lu Ming terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Ketika pertama kali mendapatkan Qiu di Myriad Gold Star, ia masih berada di alam Dewa Virtual tahap pertama. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi ia sudah mencapai alam Dewa Virtual tahap keempat. Tidak mudah untuk maju ke alam Dewa Virtual. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Kaisar Surgawi. Namun, Qiu tampaknya tidak memiliki hambatan sama sekali. Selama memiliki logam mulia, ia dapat terus maju. Alam semesta purba sungguh menakjubkan. Bahkan ada makhluk seperti itu. Namun, semakin abnormal mereka, semakin baik. Lu Ming tidak bisa berhenti tersenyum. Qiu memantul beberapa kali di udara dan terbang ke sisi Lu Ming. Ia menyusut dengan cepat dan berubah menjadi gelang yang melilit tangan Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan hendak keluar untuk mencari tahu lebih banyak. Degup, ledakan. Tiba-tiba, terdengar genderang perang yang dahsyat dan bahkan tempat tinggal gua pun mulai bergetar. Serangan musuh. Di luar, suara gemuruh keras terdengar. Asyik. Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Begitu banyak orang. Lu Ming terkejut sesaat dia bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Di langit di atas tambang, banyak sosok terbang berkeliling, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Para ahli istana Yuan Luo semuanya adalah ahli istana. Kali ini, jumlah ahli istana sangat mengejutkan. Setidaknya ada 1000 orang. Dan sekarang, tentara Zheng Tian tambang Chen Jin hanya meninggalkan sekitar 400 ahli untuk menjaga tempat itu. Bunuh. Para ahli dari istana Yuan Luo menukik ke bawah dan menyerang tentara yang saleh. Puff. Darah berceceran di mana-mana dan beberapa ahli tentara yang saleh langsung terbunuh. Jumlah orang dari istana Yuan Luo terlalu banyak, hampir 3 kali lipat jumlah tentara kebenaran. Jika 2 atau 3 orang dari mereka bergabung untuk menghadapi 1 orang dari tentara kebenaran, pertempuran akan benar-benar berat sebelah. Membunuh. Begitu Lu Ming bergegas keluar, 2 orang menyerbu ke arahnya. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut pada mereka. Salah satu dari mereka berada di level Dewa Void tingkat ketiga sementara yang lainnya berada di level Dewa Void tingkat keempat. Lu Ming langsung berinvestasi. Tombak meteor muncul dan dia menusukkannya ke depan. Pengecut. 2 cahaya tombak yang menyilaukan menusuk keluar. Aduh. Ahli alam Dewa Void tingkat ketiga tertusuk oleh cahaya tombak dan mati di tempat. Meskipun ahli alam Dewa Void tingkat keempat memblokir serangan itu, ia juga terpaksa mundur. Sangat kuat, ahli alam Dewa halus tingkat keempat itu terkejut. Sebelumnya, dia melihat bahwa Lu Ming hanya berada di tahap transformasi bela diri hampa dan mengira dia dapat membunuh dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menendang pelataran besi. Membunuh. Setelah Lu Ming mengusir orang itu, dia terus menyerang dengan tombaknya. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar. Pihak lain berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi, namun tetap saja sulit untuk menang. Dia terus mundur dan berada dalam bahaya. Bocah itu masih di sini. Kita harus membunuh. Bunuh dia. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, beberapa orang terbang dan menatap Lu Ming. Itu mereka. Hati Lu Ming bergerak. 2 di antaranya adalah 2 eksistensi Dewa Void tingkat kelima yang sebelumnya telah melarikan diri darinya dan Qiu. Kali ini, orang kedua ini membawa 2 ahli lain untuk membunuh Lu Ming. Aura yang dimiliki 2 orang lainnya sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari aura di alam Dewa halus tingkat kelima. Dia adalah eksistensi di tingkat keenam alam Dewa yang halus. Bakat orang ini sungguh luar biasa. Dia harus dibunuh. Salah satu dari mereka menatap Lu Ming. Hari ini, dia pasti akan mati. Kata eksistensi alam Dewa Kekosongan tingkat ke-6. Keempatnya menyerang Lu Ming dengan kekuatan. Sebelum mereka mencapainya,
mereka sudah melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak menanggapinya secara langsung. Dia mundur dengan cepat. Menurutmu kau mau kemana? Orang kelima itu mengejar saat mereka mendekati Lu Ming dengan cepat. Qiu, hancurkan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan Qiu terbang keluar, berubah menjadi bola logam besar dengan diameter 10 meter. Bola itu menghantam eksistensi tingkat dewa yang mencapai tingkat kelima. Tidak bagus. Keberadaan alam dewa kekosongan tingkat kelima itu mengetahui betapa kuatnya Qiu, jadi dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan Qiu. Hati-hati, bola logam ini memiliki kekuatan serangan ahli alam dewa tingkat ke-6. Mengingatkan akan eksistensi alam dewa kekosongan tingkat kelima. Tidak apa-apa, aku akan menghalau bola logam ini. Kalian pergi dan bunuh anak itu. Seorang pria kekar dari alam dewa Void tingkat ke-6 memegang cambuk baja di tangannya dan membawanya menuju Qiu. Dia mencambuk dengan cambuk itu, dan ruang bersiul dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Qiu juga melemparkan dirinya ke arah pria itu. Ledakan. Terjadilah ledakan yang mengerikan, dan akibatnya, lelaki kekar alam dewa kekosongan tingkat ke-6 itu menjanjikan darah dan mundur. Sekarang Qiu telah maju ke tingkat keempat alam dewa kekosongan, kekuatan tempurnya telah meroket, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keberadaan alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Kenapa aku harus melakukannya? Wajah tiga orang lainnya berubah drastis dan mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka ingin segera menyerang Lu Ming, tapi mereka tidak waspada terhadap bola logam itu. Ledakan. Setelah Qiu melukai lelaki kekar di alam dewa kekosongan tingkat ke-6, dia menghantam ke arah dua makhluk yang berada di alam dewa kekosongan tingkat kelima. Keduanya terkejut dan langsung terkejut. Setelah meneriakkan dua kali, mereka tewas di tempat. Tidak bagus, mundur. Ekspresi makhluk tingkat dewa Void tingkat ke-6 berubah drastis. Dia mundur dengan cepat dan menjauhkan diri dari Qiu. Mundur. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari langit. Itu adalah seorang ahli alam dewa Void tingkat 9 dari pasukan kebenaran. Pasukan kebenaran tidak sebanding dengan istana Yuan Luo. Perbedaan jumlah mereka terlalu besar. Sejumlah besar anggota telah gugur dalam pertempuran pertama. Dalam waktu singkat, sekitar 100 ahli telah gugur. Kalian ingin pergi. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Sebuah suara dingin terdengar, dan beberapa adegan menakutkan disampaikan ke arah ahli alam dewa halus tingkat 9 dari tentara yang saleh. Ledakan. Kedua belah pihak diundang. Sosok-sosok dari istana Yuan Luo semuanya berada di alam dewa kekosongan tingkat 9, dan jumlahnya ada 3. 3 lawan 1, tidak ada ketegangan. Hanya dalam beberapa gerakan, ahli dari tentara kebenaran itu mengeluarkan suara enggang dan mematikan di udara. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Seorang ahli alam dewa halus tingkat 9 dari istana Yuan Luo diperintahkan. Serang, berkumpul dan maju, ayo berangkat, teriakan seseorang dari pasukan kebenaran. Sekitar 300 orang yang dikerahkan ke satu arah dan berkumpul bersama. Qiu, ayo berangkat. Lu Ming mengubah tangannya untuk memanggil Qiu dan konstruksi menuju sekelompok orang itu. Saat ini, mereka hanya bisa bertahan hidup jika mereka menyerang bersama-sama. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Lu Ming dan Qiu menutup tentara yang saleh. Bunuh bocah itu, kita harus membunuh. Manusia tingkat dewa kekosongan tingkat ke-6 yang dilukai oleh Qiu sebelumnya meraung dengan niat membunuh yang bagai pisau. Suara mendesing. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti Lu Ming. Lu Ming hendak terbang menuju pasukan yang saleh ketika cahaya pedang yang mengerikan menebasnya. Sinar pedang itu pucat dan menakutkan. Sebelum mencapainya, jantung Lu Ming berdetak cepat, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Ini jelas merupakan eksistensi yang sangat mengerikan yang telah bergerak. Kekuatannya jauh melampaui alam dewa Void tingkat 6. Faktanya, itu bukan hanya alam dewa Void tingkat 7. Seseorang yang menakutkan tengah mengincar Lu Ming. Tidak bagus. Lu Ming hanya bisa memikirkannya selama setahun. Sudah terlambat untuk bertahan. Pada saat ini, Qiu muncul di sisi kiri Lu Ming. Ia berubah menjadi perisai dan menghalangi jalannya. Ledakan. Cahaya pedang itu menebas tubuh Qiu dan langsung menembus perisai yang telah diubah Qiu.
Namun, Qiu telah menyerap sebagian besar kekuatan cahaya pedang tersebut. Kekuatan yang tersisa sangat terbatas dan kecepatannya telah sangat berkurang. Lu Ming akhirnya bereaksi dan menyapu tombak meteornya, menyapukannya ke arah cahaya pedang dan menangkisnya. Bola-bola, hati Lu Ming menegang. Qiu telah tertusuk. Apakah akan baik-baik saja? Saat berikutnya, Lu Ming menghela napas lega. Tubuh Qiu berubah menjadi bola lagi. Ia melompat dan kembali ke bahu Lu Ming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang ini sungguh hebat, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Ia kemudian mempercepat langkahnya dan bergegas menuju orang-orang dari tentara kebenaran. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua berambut perak tengah menatap Qiu dengan tatapan membara. Pria tua berambut perak itu memegang pedang perak di tangannya. Dialah yang baru saja menebas dengan pedang itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Lu Ming telah bertemu dengan orang-orang dari tentara kebenaran. Hampir 300 orang berkumpul bersama, bagaikan pisau tajam, mereka menyerbu dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Lebih dari 1000 orang dari istana Yuan Luo mengepung Lu Ming dan kelompoknya, melancarkan serangan ke arah mereka. Lu Ming juga berada di tengah kerumunan. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menangkis serangan dari segala arah. Bocah, mati saja. Tetua berambut perak itu terus-menerus mengincar Lu Ming. Dia terus-menerus mengayunkan pedang peraknya ke arah Lu Ming. Untungnya, Qiu berubah menjadi perisai dan melindungi titik vital Lu Ming. Itu menghalangi serangan lawan. Kalau tidak, Lu Ming kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Serang, serang, serang. Orang-orang tentara kebenaran menyerbu maju dengan sekuat tenaga, bahkan beberapa di antara mereka membakar kekuatan suci mereka. Meskipun pasukan yang saleh terus-menerus mati dalam pertempuran, itu efektif. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil keluar dari pengepungan dan terbang menuju lautan luas. Jangan mengejar, itu masalah yang lebih penting. Semua bab baru di novel.com. Seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat 9 menghentikan yang lain dan datang ke pusat tambang Chenjin. Seharusnya di sini, semuanya, kumpulkan kekuatan kalian dan hancurkan urat tambang ini. Seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat 9 diperintahkan. Ya, ribuan orang dari istana Yuan Luo berkumpul dan menyerang pada saat yang sama. Satu demi satu, mereka menyerang urat biji Chenjin. Ledakan, ledakan. Tambang emas tua itu bergemuruh dan batu-batu yang pecah beterbangan di mana-mana. Namun, orang-orang dari istana Yuan Luo bahkan tidak melihatnya. Tujuan mereka tampaknya bukan tambang Chenjin. Lu Ming dan rombongannya terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sejauh lebih dari 100.000 mil, mereka melambat ketika menyadari bahwa orang-orang dari istana Luo asal tidak mengejar mereka. Brengsek, menjijikkan, banyak orang bersorak. Kali ini, kerugiannya terlalu besar. Dari 400 orang yang asli, hanya sekitar 200 orang yang tersisa. Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Kali ini, mereka tidak menyangka bahwa istana Luo asal tiba-tiba akan mengumpulkan kekuatan sekuat itu untuk menyerang tambang emas tua. Kirim berita ke Seven Star Island. Kita harus membalas dendam untuk ini. Seseorang menggertakkan giginya dan kemudian mengirim berita itu ke Pulau Bintang 7. Ledakan. Pada saat ini, pilar cahaya melesat ke langit dari jauh, menembus awan. Itu, semua orang melihat ke arah itu dengan kaget. Arah itu jelas merupakan arah tambang Chenjin. Itu di tambang Chenjin. Apa yang terjadi? Beberapa orang sangat bingung. Fenomena yang sangat mengejutkan. Kita dapat melihatnya dengan jelas dari jarak ratusan ribu mil. Pasti ada harta karun yang langka, gua tempat tinggal orang kaya, atau situs bersejarah. Seseorang membuat tebakan. Pasti begitu. Aku mengerti sekarang. Istana Luo yang asli pasti sudah mendapatkan beberapa informasi. Tujuan awal mereka adalah untuk mendapatkan tambang emas Chen. Serangan sebelumnya di Pulau Seven Star hanyalah ilusi. Seseorang berteriak. Hati setiap orang tergerak. Mungkin itu benar. Serangan istana Yuan Luo terhadap Pulau 7 Bintang mungkin hanya ilusi untuk membingungkan mereka. Mereka tidak hanya dapat menahan pasukan di Pulau 7 Bintang, tetapi mereka juga dapat menarik beberapa ahli dari tambang emas Chen. Kemudian, istana Yuan Luo dapat memusatkan pasukan mereka dan menduduki tambang emas Chen dalam satu gerakan.
Ini tidak akan berhasil. Cepat laporkan masalah ini ke atasan, laporkan ke jenderal. Seseorang segera menggunakan jimat giok transmisi suara untuk mengirimkan berita tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk mengirim orang ke tambang Chenjin untuk memeriksa berita tersebut. Pada saat ini, tambang Chenjin telah berubah total. Urat tambang menghilang, dan sebuah lubang terlihat di bawahnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari lubang dan membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu baru menghilang setelah setengah jam. Gua tempat tinggal dewa, hahaha, benar-benar ada gua tempat tinggal dewa. Cepat, kirim berita ke Master Aula. Salah satu lelaki kekar itu tertawa bahak. Yang lainnya juga penuh dengan senyum, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Gua tempat tinggal dewa, ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh dewa. Sungguh tak terbayangkan. Sungai astral yang kacau itu luas dan tak terbatas. Ada banyak sekali yang melamar dan roh dewa yang telah mencapai alam dewa yang hampa. Akan tetapi, hanya sedikit orang dalam sejarah yang mampu memelihara hingga tingkat dewa surgawi. Saat ini, ahli alam dewa yang diketahui publik adalah penguasa Paviliun Yunfeng, kekuatan terkuat di sungai astral yang kacau. Dia adalah satu-satunya dewa surgawi yang diketahui di sungai astral yang kacau. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh dewa surgawi. Sekalipun Tuan telah meninggalkan beberapa benda yang tidak berguna di dalam gua, itu semua adalah harta yang paling utama bagi yang lain. Orang-orang di istana Yuan Luo segera menyebarkan berita itu. Mereka tidak hanya memberitahu kepala istana, tetapi juga mengumpulkan lebih banyak ahli istana. Tidak lama kemudian, sekelompok ahli terbang dari langit. Mereka semua adalah ahli dari istana Yuan Luo. Mereka berkumpul di sini untuk meningkatkan kekuatan tempat ini. 100.000 mil jauhnya, ada sekelompok orang dari tentara kebenaran yang telah berkumpul bersama Lu Ming dan yang lainnya. Mereka telah mengirimkan informasi tentang lokasi pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Seseorang dari tentara yang saleh bertanya. Tambang Chenjin disergap oleh istana Luo asal. Mereka mengirim lebih dari 1000 alam dewa hollow, dan lebih dari 200 dari kami menghancurkan. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Seseorang menjelaskan dengan tak berdaya. Sialan istana Yuan Luo. Seseorang dari tentara yang saleh datang kemudian sambil meraung. Mengapa istana Yuan Luo menyerang tambang Chenjin? Seseorang bertanya, seharusnya ada beberapa harta karun langka di pulau Chenjin. Begitu salah satu dari mereka menjelaskan, beberapa adegan terbang dari kejauhan. Mereka adalah beberapa orang yang dikirim untuk mengamati tambang Chenjin. Sebuah gua telah muncul di tambang Chenjin, dan sejumlah besar ahli istana Yuan Luo telah berkumpul di sana. Salah satu orang yang menanyakan berita itu berkata, "Apa, tempat tinggal di gua, jadi begitulah adanya. Itu pasti tempat tinggal gua milik seorang ahli. Orang-orang istana Yuan Luo pasti mengincar gua ini. Lupakan saja soal memonopolinya. Kita akan menunggu jenderal di sini dan kemudian kita akan membunuh orang untuk kembali." Baiklah, tentara Zhengtian terkejut mendengar bahwa ada sebuah gua tempat tinggal di tambang Chenjin. Mereka telah menggali tambang emas kuno selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Seketika itu pula orang-orang tentara langit yang saleh mulai menunggu. Tambang emas tua, beberapa dari kalian akan tetap berada di luar untuk menjaga tempat itu. Sisanya akan mengikuti saya dan menjelajahi tempat itu terlebih dahulu. Seorang pria tua yang tinggi dan kekar memberi instruksi. Ya, semua orang membungkuk dan menerima perintah itu. Mereka menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. Itu karena lelaki tua ini merupakan pakar puncak istana Yuan Luo, pakar dewa sejati yang menakutkan. Setiap dewa sejati adalah ahli tingkat atas di istana Yuan Luo. Mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan suatu wilayah dan memiliki kekuatan untuk membunuh. Atas pengaturan sang tetua, sekelompok orang dari istana Yuan Luo tinggal di luar gua sementara sisanya mengikuti sang tetua turun. 100.000 mil jauhnya, Lu Ming dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Lu Ming juga duduk bersila di laut untuk beristirahat. Bab baru di novel.com. Retak, retak. Pada saat ini, Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya dengan keras. Matanya menatap lurus ke arah tambang emas Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming bertanya. Retak.
Retak, mulut Qiu Qiu terus mengatup, dan giginya bergemeretak. Ia bahkan mengulurkan tentakel dan menunjuk ke arah tambang emas Chen, memperlihatkan ekspresi penuh hasrat. Kamu ingin pergi ke tambang Chenjin? Lu Ming bertanya. Retak, retak, tubuh bulat Qiu Qiu berguling beberapa kali. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tapi hati-hati. Lu Ming merenung sejenak. Dia pun cukup penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi dengan hunian gua di tambang Chenjin. Qiu Qiu berubah menjadi gelang dan memakainya di tangan Lu Ming. Lu Ming tidak memberitahu siapapun dan menuju ke urat biji Chenjin sendirian. Jarak 100.000 mil ditempuh dalam waktu singkat. Begitu banyak ahli. Saat mendekati tambang emas kuno, Lu Ming menemukan bahwa setidaknya ada beberapa ribu pusat kekuatan Luo Hall di pulau itu. Dengan begitu banyak ahli, mustahil untuk mendekati mereka secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, dari laut. Mata Lu Ming berbinar. Ia menyelam ke dalam laut dan terus menyelam. Ia menyelam hingga kedalaman 1000 meter dan kemudian mendekati pulau Chenjin. Tidak ada seorang pun dari istana Yuan Luo yang menjaga laut karena seluruh pulau dipenuhi dengan tambang emas kuno. Mereka tidak khawatir. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di dasar pulau Chenjin. Ketika tiba, Qiu Qiu terbang keluar dan membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit Chen Jindao. Suara mendesing. Kecepatan Qiu Qiu sangat cepat. Dengan sangat cepat, sebuah lubang besar terbentuk di Chen Jindao. Lubang itu terus masuk, dan segera sebuah lorong muncul. Mata Lu Ming berbinar. Mungkin, mereka bisa menggunakan ini untuk memasuki gua tempat tinggal Chen Jindao. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira dan mengikuti Qiu Qiu dari dekat. KKK. Kecepatan Qiu Qiu menjadi semakin cepat saat ia menuju semakin dalam ke pulau itu. Awalnya, urat tambang Chen Jindao sangat keras. Bahkan seorang ahli pun akan kesulitan menggali terowongan. Itu juga akan menyebabkan keributan besar, dan para ahli istana Yuan Luo di pulau itu akan menyadarinya. Akan tetapi, penggerusan Qiu Qiu pada tambang emas Chen tampaknya tidak menimbulkan gerakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qiu Qiu, hati-hati, ada pergerakan di depan. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Itu karena serangkaian suara gemuruh datang dari depan. Sepertinya pertempuran hebat sedang terjadi. Qiu Qiu melambat sedikit. Saat mulutnya menggigit urat mineral itu, tidak ada suara sama sekali. Sesaat kemudian, urat tambang tampak telah digali, memperlihatkan sebuah celah. Lu Ming melihat keluar melalui celah dan mengamati pemandangan di luar. Di luar, ada sebuah bangunan besar yang terbuat dari sejenis batu hitam. Bangunan itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Di bagian paling depan gedung, ada sebuah pintu besar. Pada saat ini, sekelompok orang sedang membombardir pintu tersebut. Namun, jelas terlihat bahwa ada formasi yang terbentuk di gerbang. Ada sinar cahaya yang bersinar, dan sekelompok orang terus membombardirnya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi itu sama sekali. Salah satu tetua memiliki aura yang sangat menakutkan. Setiap gerakannya sangat kuat dan membombardir susunan gerbang. Benar-benar ahli yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, aura yang dipancarkan tetua itu masih membuatnya khawatir. Istana Yuan Luo sudah memiliki ahli yang mengerikan seperti itu. Gua ini jelas bukan masalah kecil. Lu Ming merenung dalam hatinya. Akan tetapi, para ahli dari istana Yuan Luo terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Sialan, kekuatan pertahanan formasi ini terlalu kuat. Bahkan dinding di sekitarnya dilindungi oleh formasi ini. Kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Sekarang, kita hanya bisa menunggu tuan istana dan yang lainnya datang dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Setelah membombardir beberapa saat, lelaki tua itu berhenti dan berkata dengan tidak senang. Orang-orang dari istana Yuan Luo tidak berdaya dan hanya bisa berhenti dan menunggu. Qiu Qiu, ayo kita pergi. Lu Ming berbisik kepada Qiu Qiu. Kemudian, Qiu Qiu mengubah arahnya dan meninggalkan tempat itu. Ia kemudian mendekati gedung itu. Tidak lama kemudian, urat tambang itu menghilang dan sebuah dinding gelap menghalangi mereka. Dinding ini adalah dinding bangunan itu. Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dewa dan membungkusnya di dinding. Namun, tidak ada satupun tandanya. Bahan batu tembok ini sangat istimewa. Keras dan abadi.
Ada juga kekuatan formasi besar di atasnya, jadi tidak mungkin untuk menghancurkannya, sepertinya kita hanya bisa berhenti di sini. Lu Ming mendesah. Gua tempat tinggal ini mampu menarik banyak orang dari istana Yuan Luo, jadi pastilah luar biasa. Jika mereka bisa masuk dan mendapatkan beberapa harta, mereka pasti akan meraup banyak uang. Lu Ming juga berpura-pura, tapi sayangnya, dia tidak bisa masuk. Tepat pada saat ini, Qiu Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menggigit dinding. Wah mantap, sepotong kecil dinding tergigit. Ini juga berfungsi. Lu Ming tercengang dan lidahnya keluh. Ada formasi di tembok yang bahkan lelaki tua mengerikan dari istana Yuan Luo tidak dapat menghancurkannya, namun Qiu Qiu mampu. Ini secara langsung mengabaikan formasi. Saat ini, Lu Ming hanya punya satu perasaan. Gigi Qiu Qiu terlalu tajam. Retak, retak, Qiu Qiu menggigit kekuatan. Meskipun gigitannya tidak cepat dan hanya bisa menggigit sepotong kecil setiap kali, jika terus seperti ini, ia pasti bisa menggigit dinding dan masuk ke dalam gedung. Lu Ming menunggu dengan penuh harap. Pada saat ini, semakin banyak tokoh terkemuka dari cabang Chen Jin di istana Yuan Luo berkumpul. Dan 100.000 mil jauhnya, semakin banyak pusat kekuatan di Angkatan Darat yang saleh. Namun, tidak ada pihak yang bergerak. Mereka juga menunggu kedatangan para ahli terkuat dari kedua belah pihak.